Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mempunyai hari pembalasan. Puji syukur selalu kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik hidayah serta inayah jualah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau jualah kita dapat terlepas dari zaman kebodohan atau zaman kebakhilan menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang Allah berikan kepada manusia selama kita hidup harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan beribadah kepadanya dan menjalankan semua perintahnya, serta menjauhi segala apa yang ia larang, serta beramal baik agar kenapa? Agar kita tidak timbul nanti penyesalan di akhirnya, karena penyesalan selalu datangnya di akhir. Demikian ucapan yang sering kita dengar di masyarakat sekitar. Begitupun penyesalan setelah kita nanti mati, atau penyesalan manusia setelah mati di alam kubur. Jadi di sini ulun akan menyampaikan beberapa penyesalan manusia ketika di alam kubur nanti. Lalu apa saja penyesalan itu? Di sini saya membaginya kepada 5 penyesalan yang dialami manusia atau dialami pendosa selama hidup di dunia, dan yang akan menyesalinya di alam kubur nanti. Yang pertama adalah kikir atau enggan bersedekah. Mereka yang semasa hidupnya hidup di dunia yang bergelimang harta, berlimpah harta, yang mempunyai kewajiban untuk bersedekah, namun ia enggan atau kikir untuk membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan atau orang fakir miskin. Nah, jadi orang kikir ini termasuk orang yang nanti akan menyesal ketika di dalam kubur. Dan saat mayat dalam kubur itu Allah bertanya kepada sang mayit. Jadi ada percakapan antara Allah dan mayat saat di dalam kubur. Allah berkata, "Hai mayit, ketika dalam kubur, maukah kamu hidup?" Lalu si mayit menjawab di Quran Al-Munafiqun ayat 10, "Laula akhartani ajrin qarib." Artinya, ya Allah, beri aku waktu sebentar, setumat saja ya Allah, agar apa? Begitu ujar Allah, hendak apa gara amun nikah mengkubari kehidupan. Jadi sang mayit menjawab, "Wa saddaqa wa aku minas sholihin." Aku ingin bersedekah ya Allah, agar aku termasuk orang-orang yang soleh. Tapi kenapa sang mayit tidak meminta sholat, puasa, zakat atau haji? Karena sholat, zakat, puasa, haji itu dibalasnya nanti setelah hari kiamat. Namun berbeda dengan bersedekah tadi, itu dibalasnya langsung di alam kubur dan nanti di akhirat juga diberi ganjarannya. Namun penyesalan tiada guna, kadang-kadang lagi itu diulangi. Jadi seterusnya pasti teman-teman nih mempunyai YouTube atau TikTok yang sering lewat di beranda atau FYP-nya, pasti pernah melihat video seperti ini. Orang-orang yang membagikan hartanya
melewati sosial media. Jadi ulun sering lihat di komentar katanya, ya Allah, aku ingin bersedekah ya Allah, jadikan hamba orang yang sukses supaya hamba bisa bersedekah. Nah, sebujurnya itu bujur aja niat dari yang berkomentar tadi, niat seperti itu, namun kurang tepat. Karena apa? Karena menurut ulun bersedekah tidak harus menunggu menjadi sukses. Karena siapa tahu kita bersedekah demi ini, dari nol ini bisa menjadi bibit kesuksesan di masa yang akan datang. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata insan inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw walidin salihin yad'u lah. Jadi apabila mati seorang muslim, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi pesan di yang pertama tadi, yang poin pertama, penyesalan mayat ketika dalam kubur yang enggan bersedekah. Jadi bersedekahlah tuh nah. Jadi jangan menunggu sukses, biar yang ada tuh berikan walau sedikit, karena sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Kemudian yang kedua, penyesalan mayat dalam kubur adalah tidak pernah mengajak orang kepada kebaikan atau tidak mau berdakwah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah atau menyampaikan kebaikan itu tidak harus di atas podium, di depan orang banyak, atau di mimbar atau di tempat-tempat yang lain. Bisa juga di tempat sekeliling kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita sedang berkumpul dengan teman-teman, ketika mendengar azan kita ajak nih kawan-kawan kita untuk sholat. Jadi kita ajak, itu sama saja kita juga menolong agama Allah, mengajak orang kepada kebaikan. Dan bisa juga kita menolong agama Allah lewat sosial media kita. Contohnya misalnya kita nih menemukan video atau potongan video dari ustadz yang kita kenal, sudah bagus lah hitungannya itu. Nah, kita ambil videonya, kita letakkan di sosmed kita atau kita update di status, kita sebarkan kebaikan itu. Nah, siapa tahu orang atau teman-teman yang melihat kita itu sadar dan kembalinya ke jalan yang benar, kita dapat juga pahalanya. Nah, jadi itu termasuk ilmu yang bermanfaat tadi. Nah, jadi yang kedua ini, mayat tadi menyesal kada pernah berbuat baik atau mengajak orang kepada kebaikan. Jadi mayat ini menyesal karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah bersabda di hadis riwayat Bukhari, kata beliau, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Nah, jadi kita itu bisa saja itu dengan mudah berdakwah selagi maksudnya di sekitar kita. Jadi nyaman aja berdakwah tuh jadi jangan sampai kita menyesal karena kada pernah menyampaikan sebuah kebaikan. Kemudian yang ketiga, kemudian penyesalan mayat yang ketiga yaitu tidak pernah atau sengaja meninggalkan sholat. Nah, jadi kalau kita umur kita sudah sampai balik, sudah sewajibnya tuh kita sholat, kita jangan meninggalkan sholat atau dengan sengaja meninggalkan sholat. Orang garing hajahan, amun garing tuh wajib mengqada sholatnya dengan apapun alasannya, kecuali orang yang tidak wajibkan sholat itu
yang dijelaskan ada tuh syarat-syarat orang yang tidak wajib sholat, kecuali bukan pun termasuk orang yang tidak diwajibkan sholat hanya kadang harus sembahyang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, jadi kawan-kawan, selagi kita sehat, muda, jadi salat tuh kawan-kawan jangan menunggu tua. Kayak ini aja, tampil anem juga masih aja kawaja kain aja, kawaja karena sembahyangnya pas sudah tua aja, kawaja karena aja sembahyangnya pas kena aja. Karena kawan-kawan kita tidak tahu umur tidak berbau, jadi jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan kehidupan kita dengan tidak sholat, apalagi tidak sholat, karena itu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi yang ketiga ini, mayat tadi menyesal karena tidak pernah mengerjakan sholat atau sholatnya main-main saja. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Setelah jadi yang keempat pulang penyesalan mayat ketika dalam kubur. Yang pertama akan bersedekah, yang kedua tadi tidak pernah mengajak kebaikan, yang ketiga meninggalkan sholat, dan yang keempat memutus tali silaturahmi. Nah, jadi mayat ini menyesal juga karena apa? Karena pas ia sudah meninggal, ia tidak sempat saling memaafkan dan memutus tali silaturahmi kepada keluarga, teman atau tetangganya. Nah, jadi kalau kita misalnya ada problem dengan tetangga atau teman, kita berbesar hati untuk mengalah dan saling memaafkan supaya tali silaturahmi kita terjaga. Karena kita kada bapak itu mengalah jar Allah, jar Ustaz Hanan Taki, amun kita diam Allah yang menolong kita. Jadi kita bakal kalah aja kada bapak di dunia ini. Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami, Ismail ibnu Aliyah telah menceritakan kepada kami, Uyainah ibnu Abdurrahman ibnu Jusain dari ayah beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau bersabda, tiada suatu perbuatan yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah azabnya selain dosa dari zina, ialah memutuskan tali silaturahmi. Nah, jadi kawan-kawan, namun ada misalnya ada masalah lawan kawan yang lain, jangan sampai itu kada bihiranan sampai 3 hari, karena itu akan berakibat sangat fatal untuk kita nantinya. Nah, jadi mayat ini menyesal juga karena tidak pernah memutus tali silaturahmi kepada teman atau tetangga atau yang di sekitarnya. Kemudian penyesalan mayat yang kelima adalah tidak mau mengajak kebaikan. Tidak mau mendengar kebaikan. Kalau yang kedua tadi tidak mau mengajak kepada kebaikan, kali ini yang kelima tidak mau mendengar kebaikan. Dalam Quran surah Al-Muluk ayat 8-10 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyadu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in illa fi dhalalin kabir wa qalu kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Artinya, hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya penjaga-penjaga neraka itu. Jadi penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah ada orang yang memberi peringatan kepada buhan piantunan dunia? Jadi mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami,
tapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada kami kecuali kesesatan yang besar. Nah, jadi buhan orang kafir ini mendustakan. Kemudian yang ayat 10 artinya, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Misbah karangan Imam Quraisy Shihab tertulis bahwa ayat 8 tadi menjelaskan bahwa ketika mereka atau orang-orang yang ingkar tadi di hari kiamat kalian dilemparkan ke dalam neraka, yang dimana neraka itu suaranya mengerikan, hampir saja itu terpecah karena terlalu marahnya dengan mereka. Setiap kali sekelompok orang dari mereka dilemparkan dengan nada mengejek para penjaga neraka. Jadi penjaga neraka ini sambil menimbai bubuhan yang ingkar tadi bersuara, apakah belum pernah datang kepada kalian seorang rasul yang mengingatkan kalian hari pertemuan ini, dengan nada yang marah. Yang akan orang penjaga neraka menimbai orang-orang yang ingkar dengan nada yang marah dan berkata seperti perkataan tersebut. Kemudian pada ayat 10 Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu sekiranya dahulu kami menggunakan akal kami dengan sebenarnya atau mendengarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, niscaya kami tidak akan terjerumus ke dalam kekafiran kepada Allah dan tidak terpedaya oleh kekafiran. Akan tetapi ternyata dahulu kami tidak menggunakan pemahaman kami untuk menyadari apa yang disampaikan oleh para rasul, dan tidak pula kami menggunakan akal kami yang dapat memberi petunjuk kepada kami untuk mengikuti para rasul. Nah, jadi bukan kafir nih dahulu Rasulullah menjelaskan sudah, namun bukan kafir ini mendustakan atau mereka ingkar. Nah, jadi pesannya dalam poin yang kelima tadi, orang penyiksaan mayat ketika di dalam kubur, mereka tidak mau mendengar kebaikan. Jadi kita berbesar hatilah tuh untuk mendengar kebaikan. Jangan memandang siapa yang menyampaikan. Terkadang kita nih manusia kadang hendak mendengari nasihat dari orang-orang yang kita anggap orang itu derajatnya lebih rendah daripada kita. Misalnya ada seorang anak atau ading menyuruh kita, "Kak, jangan makan tangan kiri aja." Karena kita ini misalnya egois, tinggi benar egois. Kadang hendak masih, padahal itu kebaikan aja kita kadang masih. Nah, jadi itu kayaknya menyesal juga. Karena jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatin apa yang disampaikannya itu, selagi itu masih baik, dengar aja. Jangan kita ingkar. Jadi kita agar tidak termasuk orang yang merugi. Jadi demikianlah ada beberapa penyesalan mayat ketika dalam kubur, padahal masih ada banyak penyesalan mayat dalam kubur, namun ulun menyampaikan 5 aja dulu. Maka dari itu hikmahnya supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, jadilah manusia yang baik. Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku." Nah, Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran itu supaya kita mengajarkan apa yang disuruh Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, jadi di dunia ini itu aja, gawi apa yang disuruh Allah, jauhi apa yang dilarang Allah. Kemudian manfaatkan waktu untuk selalu dekat dengan Allah. Apalagi kita sebagai ibarat itu masih muda-muda aja anum, masih kuat aja untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan kita habiskan waktu kita untuk perbuatan yang sia-sia atau membuang-buang waktu yang ada beribadah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kita bisa aja berusaha agar
termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita termasuk kepada yang 5 tadi, yang enggan bersedekah, yang tidak mau mengajak kebaikan, yang tidak mengerjakan sholat, dan tidak tidak mau mendengar kebaikan, dan orang yang memutus tali silaturahmi. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ya, semoga kita dapat mengambil hikmah dari 5 penyampaian ulun tadi. Ulun mohon maaf apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari ulun yang sendiri, serta apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun akhiri, Allah muwaffiq tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.